Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR perluas pencarian nelayan yang tenggelam di Merauke. Beras makin mahal, penjual makanan di Merauke merugi. Ribuan warga hadiri pesta adat bakar batu di Kabupaten Puncak. Keluarga Benediktus, seorang nelayan yang dilaporkan hilang, masih terus menunggu di Kampung Payung, tempat di mana Benediktus selama ini menetap. Saat itu korban turun ke tengah laut yang sedang surut dengan membawa jaring untuk menangkap udang. Namun tiba-tiba datang air pasang disertai angin kencang yang menyeret Benediktus ke tengah laut dan tenggelam. Keluarga baru sadar pada malam hari karena Benediktus tidak kunjung pulang. Keluarga lalu meminta bantuan Basarnas Merauke untuk mencari korban, namun hingga Kamis kemarin Benediktus belum ditemukan. Puluhan rumah di kompleks belakang Pasar Yotefa, Kota Jayapura terbakar. Api begitu cepat membakar, merambat dan menghanguskan puluhan rumah yang terbuat dari kayu. Polisi dan warga bergotong royong memadamkan api, namun api makin membesar dan sulit dipadamkan. Diduga api muncul akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran itu, namun puluhan warga meratapi nasib karena tempat tinggal mereka ludes terbakar. Aparat gabungan Satgas Operasi Damai Kartens menggerebek markas kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Ambaidiru, Kabupaten Kepulauan Yapen. Aparat menemukan 1 buah senjata api rakitan, 1 pistol korek api, rompi loreng, dan bendera bintang kejora. Penggerebekan ini dilakukan setelah anggota KKB melakukan teror dengan membakar alat berat dan mengibarkan bendera bintang kejora di Kampung Boda, Distrik Rainbawi. Dalam operasi tersebut, tidak ditemukan anggota KKB karena diduga operasi itu sudah bocor. Hampir 5 bulan kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Egyanus Kogoya menyandera Kapten Philip Mark Mertens. Berbagai upaya telah dilakukan TNI Polri mencari dan membebaskan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut, namun hingga kini belum berhasil. Polda Papua bekerja sama dengan Satgas Operasi Damai Kartens dan TNI terus mencari pilot Susi Air itu. Bahkan, tim negosiasi yang melibatkan tokoh agama dan adat sudah berulang kali diutus oleh Pemkab, namun tidak membuahkan hasil. Selain menyandara pilot, KKB juga membakar pesawat milik Susi Air yang dikemudikan pilot Philip. Tim tabur atau tangkap buronan Kejaksaan Tinggi Papua dibantu Kejaksaan Negeri Sorong menangkap Victor Aries Effendi yang terlibat tindak pidana korupsi dana desa Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan, tahun anggaran 2016. Terpidana masuk dalam daftar pencarian orang sejak tahun 2020 dan ditangkap di salah satu rumah makan di Kota Sorong. Sebelumnya, Victor menjabat Kepala Cabang PT Grosir Era Mandiri, Cabang Tolikara, yang ditunjuk langsung Kepala Badan Pemasyarakatan dan Kampung BPMK Kabupaten Tolikara, Peter Wandik, untuk menyalurkan dana desa senilai 360 miliar rupiah ke 540 kampung.
Namun, Victor tanpa koordinasi malah membeli sejumlah sepeda motor dan peralatan lain yang memicu kemarahan kepala kampung. Pengadilan Negeri Wamena kemudian menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar 128 miliar rupiah. Putusan pengadilan tinggi dikuatkan Mahkamah Agung. Dibantu warga, tim SAR Timika akhirnya menemukan speedboat dalam kondisi terbalik di perairan Pasir Hitam, Kabupaten Asmat. Sedangkan korban bernama Bainudin ditemukan selamat dan langsung dievakuasi ke Timika. Tim SAR Timika sebelumnya mencari perahu cepat yang ditumpangi Bainudin pada Kamis pekan lalu. Keluarga korban yang cemas mendatangi tim SAR di pos Asmat. Menurut mereka, speedboat bertolak Kamis pekan lalu dari Timika menuju Kabupaten Asmat. Tim SAR Timika menghimbau warga agar berhati-hati saat beraktivitas di laut, khususnya nelayan karena curah hujan dan gelombang laut di perairan Timika masih tinggi. Kejaksaan Negeri Jayapura memusnahkan barang bukti dari 82 perkara tindak pidana yang sudah berkekuatan tetap. Barang bukti tersebut terdiri dari narkotika dan senjata api. Narkotika jenis sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan sebagian lagi dibakar. Sementara barang bukti 4 pucuk senjata api organik beserta puluhan peluru diserahkan ke Polda Papua. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Jayapura menemukan 1.700 data pemilih ganda yang diperoleh dari hasil rekapitulasi dalam daftar pemilih sementara. Pemilih ganda muncul karena ada warga yang sudah pindah domisili ke provinsi dan kabupaten atau kota lain, tetapi tidak melapor ke pemerintah Kota Jayapura. Saat ini KPU masih memperbaiki 260.000 pemilih sementara. Kemendagri menunjuk Valentinus Sudaryanto Sumito sebagai penjabat Bupati Kabupaten Mimika, menggantikan Johannes Retop yang terseret dugaan kasus korupsi. Pelantikan Valentinus mendapat tanggapan dari Johannes Retop. Johannes mengatakan ia tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa sebagai pelaksana tugas Bupati Mimika. Menurut dia, pelantikan Valentinus melanggar aturan karena kasus hukum yang menjeratnya belum berkekuatan hukum tetap. Valentinus Sudaryanto Sumito sebelumnya menjabat Sekretaris Daerah Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Ripka Haluk mengatakan pelantikan Valentinus untuk mengisi kekosongan jabatan di Kabupaten Mimika karena pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop, sedang menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Jayapura. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Gracila Taime, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.